Om Swastiastu, saya berbekal Desa Kubu Tambahan, PD variannya ini ingin menyampaikan realisasi RKP tahun berjalan, yaitu tahun 2026. Yang pertama, tentunya dalam hal kami menyampaikan inilah bentuk transparansi kami, pemerintahan desa, khususnya kepada warga Desa Kubu Tambahan dan kepada masyarakat umumnya terkait dengan pengelolaan APBD desa tahun 2026. Kami kupas dari pertama, yaitu tentang pendapatan. Berapa sih pendapatan yang kami dapatkan di tahun 2026? Yang pertama, pendapatan asli desa yaitu 3.152.000. Yang kedua, di sini ada juga pendapatan transfer namanya, yang terdiri dari satu, dana desa atau yang sering disebut DD, itu sebesar 373.456.000 dan realisasi 373.456.000, sehingga realisasi dalam persennya adalah sudah 100%. Akan menimbulkan pertanyaan juga, kenapa ada penurunan? Karena transfer dari pusat itu sebesar yang tadi saya sebutkan, karena ada namanya penggunaan uang dari pemerintah pusat. Dulunya dapat 1.352.544 rupiah, sekarang dikurangi menjadi 373.456.000 rupiah. Yang kedua, ada bagi hasil pajak dan restribusi namanya, yaitu anggarannya 697.220.846 rupiah. Ini masih realisasinya 0%, karena pembayaran daripada bagi hasil pajak dan retribusi ke kas desa itu memakai sistem namanya triwulan. Yang selanjutnya ada namanya alokasi dana desa, yaitu alokasi dana desa yang sering disebut dengan ADD. Itu anggarannya adalah 101.455.470.305 rupiah. Ini sudah realisasi 672.743.652 rupiah. Kalau kita realisasi persennya yaitu sekitar 50%. Selanjutnya ada bantuan keuangan provinsi, ini BKK yang sering masuk ke Subak, itu sekitar 205.800.000 rupiah, sehingga realisasinya adalah baru 17.700.000 rupiah. Ini kalau persennya adalah 8,60%. Pendapatan lain-lain ini seperti bunga bank, itu anggarannya adalah 6.111.993 rupiah. Ini realisasinya sudah 2.728.302 rupiah. Nah, untuk yang belanja nanti akan saya kupas satu persatu. Selanjutnya kami akan menyampaikan tentang pembiayaan. Pembiayaannya adalah penerimaan pembiayaan 274.495.881 rupiah. Itu realisasinya adalah 276.495
dan Rp881, itu sudah 100%. Pengeluaran pembiayaan 120 juta, itu realisasinya baru 0%, persennya 0%. Nah, pembiayaan neto semuanya adalah Rp156.495.881, sehingga realisasinya adalah Rp276.495.88109. Nah, si silpa atau silpa tahun berjalan adalah Rp442.874.436. Itu tentang pembiayaan yang kami sampaikan. Baik, selanjutnya kita akan mengupas belanjanya di masing-masing bidang, yaitu yang pertama bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Alokasi anggarannya adalah Rp1.628.644.431. Realisasi nyatanya adalah Rp615.005.399 atau sebesar 37,76%. Nah, sisa anggarannya masih Rp1.613.039.032,09. Nah, bidang ini memegang porsi anggaran terbesar dalam struktur APBD desa. Penyerapan sebesar 37,76% utamanya digunakan untuk mendukung operasional rutin pemerintah desa, penyediaan penghasilan tetap atau siltap kepala desa dan perangkat, tunjangan BPD, serta insentif RT RW atau ketua kelompok. Nah, sisa anggaran yang cukup besar disebabkan oleh beberapa kegiatan bersifat periodik yang belum memasuki jadwal pencairan penuh. Adapun kegiatan lain seperti musyawarah desa, penyaluran air mineral pada kegiatan seremonial di desa, dan kegiatan penyaluran SPPT PBB telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi. Selanjutnya kita kupas lagi dalam belanja di bidang 2, yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa. Alokasi anggarannya adalah Rp612.949.100. Realisasi nyatanya adalah Rp233.793.500 atau dipersenkan adalah menjadi 37,98%, sehingga sisa anggarannya Rp380.155.600. Itu sisa anggarannya. Penyerapan anggaran pada bidang pembangunan fisik dan sarana prasarana desa tercatat sebesar 37,98%. Rendahnya realisasi dan besarnya sisa anggaran pada bidang ini disebabkan oleh adanya kebijakan penggunaan dana desa dari pemerintah pusat atau daerah yang memaksa pemerintah desa melakukan rasionalisasi kembali karena ada program dari pusat dan penundaan terhadap agenda pembangunan infrastruktur yang telah dirancanakan sebelumnya di tahun 2025. Sebagai langkah strategis, pemerintah desa melakukan pengalihan fokus anggaran guna mendahulukan program-program pelayanan dasar masyarakat yang bersifat mendesak, meliputi sektor pendidikan, itu ada honor guru PAUD atau TK, ada kegiatan bulan Bung Karno, dan ada kegiatan bulan bahasa Bali. Di bidang sektor kesehatan, pemenuhan operasional posyandu yang sering kita lakukan, serta program konvergensi pencegahan stunting, karena ini sebagai prioritas dari penggunaan dana desa. Selanjutnya ada sektor lingkungan hidup, penanganan sistem pengolahan sampah,
Oleh karena itu, beberapa kegiatan fisik yang tidak bersentuhan langsung dengan 3 sektor prioritas tersebut terpaksa tidak terrealisasi atau ditunda pelaksananya ke tahun anggaran berikutnya demi menjaga stabilitas fiskal di desa. Mengupas lagi tentang belanja, ada di bidang 3, yaitu bidang pembinaan kemasyarakatan. Alokasi anggarannya adalah Rp467.874.207. Realisasi nyatanya baru Rp26.602.500. Kalau kita persenkan adalah 6,11%. Sisa anggarannya adalah masih Rp439.271.707. Nah, penyerapan pada bidang ini masih tergolong minim, yaitu baru mencapai 6,11%. Hal ini dikarenakan mayoritas kegiatan pembinaan kemasyarakatan seperti kegiatan kepemudaan, olahraga, dan hari besar keagamaan nasional terjadwal untuk dilaksanakan pada paruh kedua tahun anggaran berjalan, artinya di pertengahan tahun. Yang telah dilaksanakan adalah kegiatan lembaga adat seperti Subak dan Subagyan. Kemudian kegiatan keamanan Satlinmas telah terlaksana sesuai dengan jadwal. Di bidang 4, yaitu tentang belanja, ada bidang pemberdayaan masyarakat. Alokasi anggarannya adalah Rp16.621.352,14. Realisasi nyata masih 0%. Sisa anggarannya masih Rp16.621.352. Hingga saat ini anggaran pemberdayaan masyarakat belum realisasi sama sekali. Program-program peningkatan kapasitas ada pada rencana kerja di triwulan kedua, atau kalau tidak bisa nanti dilanjutkan ke triwulan 3 karena sudah tersusun dalam RKK dan RKP. Yang terakhir, bidang 5, yaitu bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak di desa. Alokasi anggarannya adalah Rp57.989.935. Realisasi nyatanya adalah 27 juta atau sekitar 46,16%. Sisa anggarannya masih Rp3.489.935. Nah, bidang ini memiliki persentase penyerapan tertinggi dibanding bidang lainnya, yaitu mencapai 46,16%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah desa yang tanggap dalam menyalurkan jaringan pengamanan sosial seperti penanganan kondisi darurat warga atau penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT sesuai dengan perintah daripada undang-undang. Yang ini BLT desa ini yang sifatnya mendesak dan terjadwal ketat setiap bulannya. Nah, kami menyalurkan itu setiap bulannya sehingga terekam daripada proses tersebut. Itulah 3 alur yang kami sampaikan, bagaimana tentang pendapatan, pembiayaan, dan belanja. Nah, untuk diketahui juga pada masyarakat umum warga kami bahwa desa itu tidak pernah namanya membawa uang, karena setiap transaksi yang dilakukan itu selalu mempergunakan transfer atau non tunai. Nah, itu makanya syaratkan warga kami biar paham desa itu atau di bendahara desa tidak pernah memegang uang, karena uang itu ada di bank dan sistem penyalurannya itu adalah melalui transfer atau non tunai, kecuali ada BLT dana desa yang diserahkan langsung dan dibuktikan dengan foto-foto ketika si KPM BLT itu menerima uang tunai. Terima kasih kami sampaikan.
Semoga warga desa kami Kubu Tambahan paham selalu dan kita tetap membangun desa Kubu Tambahan dengan cinta dan senyum. Merdeka! Om Santi Santi Santi. Desa Kubu Tambahan membangun dengan cinta dan senyum.